Oke, tadi kita bahas soal mesin learning, dapat pencerahan. Ada yang malah tambah. Oke, saya ingatnya seakan-akan ngambil kalkulus zaman kuliah. Ya, tapi emang begitulah sifatnya mesin learning. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai tren lainnya, yaitu data science dan data engineering. Ada yang nggak tahu juga? Nah, pasti pernah dengar lah ya, data science and data engineering. Oke, Mas. Oke, pembicaranya dari Warung Pita. Pernah dengar Warung Pita? Oke, beliau adalah data engineer di Warung Pintar. Oke, kalau gitu mari kita sambut Mas Adam Widi. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini diundang oleh Mas Freddy membawakan topik yang cukup ini ya, nggak diketahui banyak orang gitu, tentang data warehouse tools on data ecosystem. Kenapa nggak diketahui banyak orang? Karena saya yakin di sini paling yang mau jadi data engineer nggak banyak. Ada yang mau jadi data engineer nggak? Belum tahu. Ya cuma 4 doang kan ya dari sekian banyak kan. Ada yang sekarang lagi data engineer? Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut Mas. Ini tentang saya. Saya nggak sibuk-sibuk banget orangnya ya. Saya cuma data engineer di Warung Pintar. Saya Research Development Data Science Indonesia dari Jawa Timur sebenarnya. Dan saya GDG Cloud dari Surabaya. Jadi saya diimport oleh Mas jauh dari Surabaya yang notabene kerja di Jakarta gitu ya. Jadi saya sudah keliling Jawa. Wah, asik. Enggak juga. Ini LinkedIn saya. Jadi kalau connect lewat LinkedIn aja. Nggak usah Instagram, nggak usah Twitter ya. Terus nanyanya yang berbobot juga di LinkedIn ya. Maksudnya jangan nanya Mas tentang pribadi lah, jangan gitu ya. Tentang profesional boleh. Next lagi Mas. Iya, saya dari Warung Pintar. Ada yang belum tahu Warung Pintar? Oh tahu semua. Oh nggak tahu, ngomong aja nggak apa-apa gitu ya. Yang nggak tahu ngomong aja. Oh. Ya, saya kenalin Warung Pintar sedikit ya. Next. Jadi di Indonesia tuh ada 3.174.400 warung. Ini yang survei teman saya dari Warung Pintar, bukan saya. Dan itu beneran, maksudnya kita dari 270 juta orang itu ternyata 3 jutanya tuh mereka punya warung, dan rata-rata warung di sini tuh warung kelontong ya, yang kecil-kecil ya, bukan Indomaret, Alfamart, bukan, itu bukan warung. Kita nyebut warung itu sesuatu yang merakyat, kan gitu biasanya. Nah, next, jadi kita tuh tujuannya buat tadi memperbanyak warungnya dan kita bisa menggerakkan perekonomian Indonesia gitu. Ini visi dan misi kita, dibaca sendiri, dipahami sendiri ya. Udah mulia belum kita kan? Ya. Warung Pintar udah sangat ini ya, sangat membantu sekali sebenarnya ya. Mungkin ada di sini yang mitra kita gitu datang ke sini? Nggak ada ya. Ya jangan ke sini Pak. Saya bukan mau menawari warung di sini ya. Beda. Ya, itulah Warung Pintar. Nanti insya Allah tahun ini kita ada di Bandung. Jadi siap-siap aja, nanti di setiap sudut kota ada yang kuning-kuning. Nah itu kita, gitu ya. Bentuknya warung tapi ya, bukan? Nah, ya. Kuning itu kita nanti. Next. Ya, jadi kontennya sebenarnya sedikit, nggak banyak ya. Yang pertama yaitu tentang kok nggak muncul Mas? Ya, tentang apa itu data warehouse.
Yang kedua adalah kenapa data warehouse, ya. Kenapa data warehouse. Yang ketiga, data warehouse toolkit. Kemudian yang keempat itu best practice. Yang terakhir adalah takeaway untuk teman-teman nanti dibawa pulang. Nggak usah dibalikin ke saya, bawa pulang aja. Next, yang pertama kita akan masuk ke apa itu data warehouse. Tadi saya lihat di sini kebanyakan mahasiswa ya, karena kita kan dekat kampus ya, sama sebelah gitu ya. Next, teman-teman pernah lihat ini? Pernah ya? Kayaknya di kampus sering banget melihat ini. Jadi ini tuh skema diagram database. Kalau teman-teman dapat mata kuliah sistem basis data, dulu saya kuliah juga ngambil itu gitu ya, terpaksa ngambil karena wajib. Itu disuruh bikin ginian. Kita disuruh menghayal gitu ya. Tolong dibikin sebuah sistem basis data tentang penyewaan villa. Saya bikin gitu kan, menghayal kayak gini, terus diimplementasikan ke biasanya kita pakai ya aplikasi lokal host lah ya gitu ya, SAPP, yang lainnya gitu kan. Nah, data warehouse itu sebenarnya kita kan berkutik tentang ini. Jadi buat teman-teman yang nggak suka basis data di sini, ya mohon maaf ya, kalian harus belajar lebih giat. Yang sudah belajar basis data ditingkatin lagi kemampuannya gitu ya. User yang paling kiri itu adalah nantinya data ini mau diapakan gitu. Dan ini tidak harus seperti ini gitu. Tadi sebenarnya saya mau nanya di sini ada data engineer nggak gitu. Kalau nggak ada, kalau ada, tolong koreksi saya kalau salah. Tapi saya nggak mungkin salah. Bukan maksudnya nggak mungkin salah ya. Karena arsitektur setiap perusahaan itu masing-masing beda-beda. Jadi kalau mau menyalahkan, disalahkan itu adalah maksudnya dikoreksi adalah bagaimana cara menggunakan teknologinya, tapi bukan gimana cara menggunakannya. Kalau cara menggunakannya terserah saya mau pakai database model apapun ya itu karena preferensi dari saya gitu ya. Jadi data warehouse arsitektur itu seperti ini. Saya nggak akan jelasin masing-masing gini ya, tapi yang perlu saya tanamkan adalah gimana kita itu sebelum melakukan sesuatu tentang data, ya kita harus siapkan dulu datanya itu harus bagus dulu. Yang dimaksud bagus apa sih gitu? Misal saya ngambil contoh, saya dulu kuliah ngambil ini ya topik skripsi tentang sentiment analysis. Jadi dulu saya ngambil data dari Twitter, datanya berantakan, nggak jelas. Selama saya semester akhir, saya bersih-bersih data doang. Saya belum melakukan apa-apa tentang datanya, karena datanya kotor banget. Nah, data warehouse itu tujuannya buat menyiapkan data itu tadi agar siap dikonsum. Jadi teman-teman ini tugasnya mulia banget, mempermudah data analis, data yang saintis maupun data-data yang lain untuk memakai datanya gitu. Makanya kenapa ada data warehouse ini. Gitu ya. Jadi saya selama seumur hidup, belum seumur hidup sih, beberapa tahun lalu saya sudah cukup kapok ya ngurusin data. Sekarang saya jadi data engineer gitu. Makin kapok lagi gitu kan, tapi ya udah nggak apa-apa. Kan yang penting dapat duitnya kan, yang lain nggak masalah. Next. Nah, kalau saya jelasin data warehouse, yang paling gampang itu menjelaskan dua ini. Online transaction processing sama online analytical processing. Online transaction processing itu yang biasanya teman-teman kerjakan di kampus. Kalau teman-teman ngambil sistem basis data, jadi bikin web ya kan, dari Laravel gitu, dikasih form. Saya milih villa misal daerah Dago gitu ya. Terus diambil, saya milih yang ukuran segini-segini, terus disubmit, terus masuk ke database. Itu OLTP, Online Transaction Processing. Jadi gitu doang. Kalau online analytical processing itu teman-teman melakukan proses analytical di datanya. Tapi teman-teman pernah bayangin nggak kalau ada data lagi diinput oleh user, kemudian teman-teman di data itu juga teman-teman melakukan analytical. Datanya antara
bisa saja, maksudnya bisa saja itu berhasil, bisa saja tidak. Tidaknya kenapa? Kalau teman-teman tahu di database itu biasanya ada istilah locking. Locking itu biasanya kalau teman-teman melakukan sebuah proses, namun prosesnya itu queuing, menunggu. Jadi CRUD, teman-teman tahu CRUD kan ya? Jadi create, update, apa tadi sebenarnya? Ya delete, pokoknya delete ya terakhir ya gitu. Nah itu biasanya didahulukan dibandingkan dengan kita melakukan query. Jadi biasanya lockingnya tuh di situ. Makanya kenapa ada data warehouse. Jadi data warehouse tuh teman-teman bikin data lagi di luar data transaksi. Kenapa? Data transaksi ini sifatnya ini berbasis baris, maksudnya row oriented. Ya, saya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi saya bisa Inggris ya. Row oriented. Jadi yang penting row-nya nambah terus gitu. Kalau online analytical processing itu yang dilihat kolomnya. Makanya kenapa kalau teman-teman biasanya bikin skema tadi ya, skema database itu pasti dosennya itu ngomong ini harus 3NF, ini harus normal ini datanya, ini harus nggak boleh ada redundan gitu. Ya kan? Dulu saya juga gitu, wah berat banget ya kayaknya 3NF nih, dua aja kayaknya udah susah nih, dua ini aduh gimana, apalagi yang belum gitu. Oh ini ditambahin ini gitu, jangan sampai ada redundan di sini gitu. Coba kolomnya dikurangin gitu, foreign key-nya ditambah gitu. Ya gitulah macam-macam. Itu kepake sebenarnya. Tapi itu jadinya OLTP. Belum bukan OLAP, online analytical processing. Nah, data warehouse itu fokusnya di OLAP-nya, bukan di OLTP. Tapi teman-teman harus tahu kondisi OLTP-nya itu seperti apa, biar teman-teman bisa memastikan OLAP-nya. Nah, kalau di data warehouse itu nggak 3NF, nggak 2NF, nggak NF-NF-an. Karena tabelnya itu nggak normal. Jadi senang banget ya, misalnya nggak usah mikirin gitu. Karena gini, sejauh saya megang database untuk analytical teman-teman saya, itu datanya memang berdasarkan kolom oriented. Jadi teman-teman tuh mintanya tolong kolomnya ID sama nomor HP doang, yang lain nggak usah diinputin, nggak apa-apa gitu. Ya saya senang banget dong, maksudnya cuma 2 doang gitu kan, cepet, nggak harus NF-NF-an gitu. Tapi teman-teman back end, teman-teman front end yang ngerjain itu, ini harus bagus, ini harus 3NF gitu. Ya selamat tinggal ya, misalnya saya nggak ngurusin software-nya gitu kan. Ya, saya seneng aja gitu. Akhirnya yaudah saya siapin 2 tabel doang gitu. Jadi saya jelasin data warehouse itu gampangnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang udah ambil sistem basis data, udah tahu bagaimana cara menormalisasi tabel, itu sebenarnya kepake. Tapi cukup tahu doang. Cukup tahu doang. Nanti kalau udah jadi data engineer, nggak kepake ya itu 3NF. Nggak kepake, tapi ada kalanya teman-teman tuh juga harus bisa menjelaskan kepada data analis, pada data scientist, kenapa teman-teman memilih kolom-kolom tersebut, gitu. Nggak boleh asal, ya ini saya pingin doang gitu, biar tabelnya bagus, rapi gitu. Nggak ada hubungannya sih, harus berdasarkan ini ya data gitu. Lanjut. Oh, kekunci ya? Kelamaan ngobrol ini. Lanjut, ini cuma gambar sih. Habis ini gambar nih. Nah, jadi OLAP itu multidimensional. Jadi kalau teman-teman OLTP transaksional itu biasanya kolomnya, tabelnya itu cuma satu apa ya? Satu penjelasan aja gitu. Misal nama penyewa gitu ya. Berarti nama, KTP, nomor HP, alamat gitu kan. Kalau OLAP itu biasanya campur tabelnya. Panjang banget. Jadi ada nama, terus nomor KTP, HP, penyewa, kamarnya ada milih mana gitu ya. Terus yang berhubungan dengan transaksi itu digabung semuanya. Jadi tabelnya itu nggak normal dan gede banget dimensinya. Itu OLAP gitu. Dan kita harus terbiasa dengan itu karena tujuan OLAP itu apa? Biar analisisnya cepat.
Kalau OLTP tujuannya biar transaksinya cepat masuk. Jadi teman-teman engineer tuh seneng kalau datanya tuh masuk dan sukses. Back end front end tuh seneng kalau gitu. Tapi kita nggak seneng-seneng banget. Yang penting tuh datanya akurat, gitu kan. Next. Berikutnya itu, nah ini pasti tahu lah ya, star schema sama Snowflake itu tahu pasti ya, kan pasti gitu. Ayo bikin foreign key yang intinya semuanya itu gimana sih ngomong star schema itu yang enak ya. Dulu saya jelasin dosen saya tuh muter gitu, saya bingung juga gitu kan menjelaskan. Intinya bentuknya kayak bintang gitu kan ya sih. Next dulu. Jadi foreign key-nya itu dikumpulin di tengah, dikumpulin di satu tabel yang namanya fact table. Nah, fact table ini adalah inti dari semuanya gitu. Makanya biasanya data warehouse itu yang dimaksud nggak normal itu kita punya sales tabel yang isinya tuh foreign key dari yang teman-teman yang lain gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya waktu kuliah ini bikin data warehouse, tapi nggak sadar aja kalau itu data warehouse gitu. Terus asal ya udah di-insert aja ininya, filenya di-insert gitu. Oh sukses Bu gitu. Oh ya udah nanti besok presentasi ya gitu. Malah dosennya minta ini desainnya kurang bagus kayaknya, harus dikasih animasi gitu. Nah itu malah nggak fokus ke sistem basis datanya, malah fokus ke web developer ya gitu kan. Akhirnya nggak jadi ya nggak jadi sistem basis data jadinya kan. Nah ini kepake sebenarnya, aturan-aturan ini tuh kepake gitu. Dan kenapa yang saya ambil star schema kayaknya yang sering dipakai itu yang star schema. Kalau Snowflake itu jarang karena Snowflake itu susahnya tuh kita harus mendefine setiap tabel yang ada di bawahnya itu sampai dalam. Dan kalau di query itu joinnya banyak banget. Ya, jangan pakai Snowflake. Ya bisa sih, tapi jangan sering-sering lah. Nanti banyak banget ininya, query-nya. Next. Nah, kenapa data warehouse? Next. Nah ini harus kepake nih, ya. Ini harus kepake buat teman-teman kuliah. Gratis, jangan cepet, harus nih. Karena kalau nggak pakai ini, yang nggak bisa ngerjain sistem basis data gitu loh, ya kan? Tapi kalau ini teman-teman implementasi di perusahaan, ya komputernya siapa yang mau nambung segitu kan? Nggak mungkin, nggak ada gitu. Makanya tujuan untuk adanya data warehouse itu adalah biar tugas analisis itu cepat. Jadi kita nggak istilah kita kalau di engineer itu kita nggak nge-query di production. Jadi itu bisa tadi locking, itu bahaya bukan bahaya sih sebenarnya, itu jadi ada apa ya, masa pending gitu. Kita harus menunggu hasil, sedangkan ada data yang lain sedang jalan gitu. Ya. Next. Nah, pekerjaan ini yang akhir-akhir ini sangat panas ya, maksudnya akhir-akhir ini sangat dibutuhkan gitu. Dan tujuan ada data warehouse ini ya untuk apa ya istilahnya, untuk mensuplai orang-orang ini gitu. Jadi kita perlu ada data warehouse ini biar data engineer-nya kerja, ya kan? Data analisnya mudah untuk melakukan analisis, kemudian machine learning expertnya itu nggak terlalu lama ngotak-atik datanya, bersih-bersih datanya cepat gitu. Terus ya udah gitu. Yang penting semua role ini tuh bisa mendapatkan porsinya masing-masing gitu. Makanya kenapa saya benar-benar saran kalau teman-teman punya perusahaan gitu nantinya bikin perusahaan, yang di hire pertama itu data engineer, baru data analis, kemudian data scientist. Kalau datanya itu belum siap, data analisnya ini jadi Superman kan. Dia mulai dari awal, ya kan, ngedefine table-nya macam-macam sampai dia jadi data scientist. Gitu. Jadi namanya full stack data scientist. Gitu. Jangan. Tapi kalau punya duit banyak ya hire 4 orang ini gitu. Kalau nggak ada ya udah hire 1, suruh semuanya gitu kan. Ya kan yang ya kita nggak usah, maksudnya nggak usah munafik lah. Maksudnya duit itu kan bisa membeli semuanya gitu kan. Kebahagiaan juga bisa serius. Next. Bercanda.
Yang berikutnya itu huge volume. Jadi ya pasti teman-teman sadar lah ya, misalnya kita nggak mungkin nyimpan data itu dalam ukuran giga gitu sekarang, enggak gitu, udah tera, kemudian udah kemana-mana datanya. Terus benar kata Mas siapa tadi, Mas Sidi, datanya tuh nggak harus struktur, bisa image, bisa suara, video tuh gede banget loh, ukurannya 100 MB, hanya hitungan detik doang. Tapi ditambah lagi ukuran yang gede gitu. Jadi huge volume ini perlu adanya data warehouse. Kan nggak mungkin ini disimpan di production. Ya bisa saja gitu. Tapi kan nggak mungkin teman-teman nge-query di production terus ukurannya gede. Pasti productionnya nge-lag, terus akhirnya salah-salahan kan gitu. Terus yang jadi data engineer diem aja gitu kan. Enggak nih, kita nge-query di data ini warehouse gitu. Padahal endpoint-nya ke production gitu. Nggak ngaku tapi diem-diem aja gitu kan. Yang berantem tim produk, data engineer-nya iya bang, semangat ya gitu. Ya, nakalan ya bang ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah fast access. Jadi tadi tujuannya untuk masuk data warehouse itu biar cepat diakses, karena orientasinya itu kolom bukan row. Jadi kita itu mengukurnya per kolom. Jadi biar cepat, kita cuma butuh kolom-kolom yang penting. Misal kolom transaksi, ID sama transaksi. Ya udah, orang ini misal belanja di bulan Februari habis berapa? Ya udah ID sama totalnya doang. Kan gitu, selesai kan? Nggak perlu nomor HP dimasukkan semuanya, nggak perlu gitu. Itu akan bikin query-nya lama gitu. Jadi ya nanti di akhir, nanti saya bakal ngomong sedikit. Lanjut. Nah, toolkitnya itu gimana sih data warehouse? Lanjut. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya dengan istilah extract, transform, sama load atau ETL misalnya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin jadi data engineer, itu pasti ETL tuh harus. Jadi extract, transform, load itu harus. Jadi tujuannya ini infrastruktur yang ada di Warung Blitar. Ya saya bocorkan dikit ya gitu. Jadi kita pakai Google, kita pakai BigQuery buat data warehouse-nya. Kita nggak nyimpen di SABP ya. Mohon maaf, kita nggak nyimpen di SABP. Kita nyimpennya di Google BigQuery gitu. Karena ukurannya emang udah gede banget gitu. Data warehouse kita tuh ukurannya udah 15 giga. Kecil ya, mungkin kecil gitu. Tapi warung kita tuh baru 2 tahun berdiri. 2 tahun terus bisa ngumpulin 15 giga ya. Ukuran bentuknya bukan gambar, itu bentuknya raw table. Maksudnya bentuknya ya table biasa gitu. Tapi ada sampai tablenya itu sampai jumlah row-nya itu 15 juta gitu. Ya silahkan di query di SABP ya, 15 juta. Terus silahkan lihat hasilnya gimana laptopnya. Nah, itu. Jadi ekstrak itu awal, jadi toolkitnya tuh gini. Data engineer itu tugasnya harus ngumpulin data-data yang ada di satu perusahaan itu. Sumbernya mana aja? Ya mana aja gitu. Dari Excel bisa, dari GitHub, GitLab, kemudian dari manapun lah. Pokok bisa diambil datanya, ya disimpan. Kemudian diekstrak itu datanya ya tadi maksudnya dari Excel, kemudian diambil dimasukkan ke data warehouse kita gitu. Tekniknya banyak macam-macam gitu. Kita pakai Google, ada pakai Airflow kita buat monitoring job kita gitu ya. Jadi kan kita nggak mungkin, jadi di warung kita tuh ada job yang melakukan ekstrak dari data Excel ke data warehouse kita itu jam 1 pagi. Kan nggak mungkin ya, saya bangun jam 1 pagi cuma buat ngeran Python-nya doang terus jalan gitu kan nggak mungkin. Nah itu kita pakai Airflow buat monitoring biar dia dijalanin oleh sistem gitu. Nah jadi istilah ETL ini sangat luas dan ini infrastruktur ini tuh tergantung kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Ini salah satu contohnya. Jadi nanti pasti harus familiar dengan istilah-istilah ETL ini gitu ya. Yang penting teman-teman tahu istilah ekstrak itu maksudnya apa. Di transform itu maksudnya ya tadi kolom-kolom yang nggak penting yang nggak usah dimasukin gitu loh. Terus kalau ada misal istilah misal nomor HP yang typo gitu ya dibenerin di situ di transform itu. Load itu artinya dimasukkan lagi ke data yang baru, database yang baru gitu. Next.
Gitu doang toolkitnya. Maksudnya teman-teman mau pakai bahasa pemrograman apapun ya silahkan gitu ya. Kalau saya sih pribadi Python ya, dari dulu Python. Jadi kalau nanti ada yang nanya R, mohon maaf ya, saya bukan bukan R ini ya, R, nama ini apa sih? R-holic ya, weh kita balik gitu. Next, saya nggak tahu ada ininya gimana. Another tool, nah ini yang penting juga programming skill harus ya, harus bisa programming skill. Bahasa apapun itu terserah. SQL itu bahasa, maksudnya SQL itu bahasa pemrograman, maksudnya jangan sampai kalah, maksudnya query itu juga harus jago gitu kan. Teman saya itu data analis tuh query-nya 1000 row, serius 1000 row gitu kan. Terus saya nanya, ini 1000 row kenapa gitu? Iya, joinnya banyak, tabelnya kemana-mana gitu. Oh iya, berarti salah saya gitu kan. Maksudnya saya nggak bisa gabungin semua dengan bagus kan, dengan rapi kan gitu. Tapi ya udah, saya cuma ngomong iya salah saya gitu. Tapi ya nggak saya benerin, saya ya udah biarin aja kan. Maksudnya ya kalau lu ngerti jawabannya ya udah kerjain gitu kan. Nanti kalau baru ada sesuatu yang terjadi kemudian itu berimpact ke kita semua, ya baru saya benerin gitu kan. Kalau enggak ya udah, ya selama query Anda berhasil ya Anda sukses dong gitu. Iya, selamat ya gitu. Lanjut, cloud skill. Nah, sekarang tuh zamannya udah cloud ya. Jadi kalau teman-teman masih nyimpan di SAMPP di laptop lokal ya, itu dipindah ke cloud ya, banyak banget. Google, Amazon gitu ya, Microsoft itu bisa gitu. Jadi harus ada skillnya juga, harus tahu juga gitu. Jadi mulai dari kuliah tuh mulai belajar mengenal lah ya. Tapi emang cloud ini nggak gratis, maksudnya pasti ada cost-nya gitu ya. Itu yang kadang bikin mahasiswa tuh kayak ragu-ragu mau mencoba gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya ada nanti event-event tertentu teman-teman silahkan join gitu, biar skillnya nambah. Berikutnya, ya ini yang gampang ya, soft skill. Maksudnya gampang nih teman-teman belajar mulai dari sekarang pun juga bisa gitu kan. Data storytelling ini penting karena kenapa? Karena ya tadi saya udah berhasil memindahkan data dari database satu ke data warehouse. Terus saya harus ngomong dong ke data analis, oh datanya udah pindah loh, kolomnya ini gitu, cara aksesnya skemanya ini gitu. Ya kan saya harus pandai ngomong kan, maksudnya saya harus bisa ngomong gimana dia paham kalau datanya itu udah pindah gitu. Next, critical thinking, ya ini perlu ya kayak tadi ya, maksudnya kenapa kita harus pakai Google, kenapa kita harus pakai Python, terus kalau ada solve kayak tadi, misal sampai 1000 row terus di query, kira-kira dia butuh waktu lama nggak sih gitu. Kalau waktunya lama, apa yang perlu kita tingkatkan? Kalau misal query-nya bisa diperkecil, ya diperkecil. Kalau enggak, apa yang salah dari arsitekturnya gitu. Jadi critical thinking ini penting. Yang berikutnya, data ownership. Nah, ini yang mungkin sebagian banyak orang itu perlu ini ya, perlu menanamkan diri masing-masing. Jadi data ownership itu penting. Kenapa? Maksudnya teman-teman harus sadar kalau data itu tuh untuk teman-teman, untuk oleh dan dari teman-teman gitu kan. Maksudnya jangan sampai teman-teman lepas tangan dari data itu gitu, nggak tanggung jawab. Ataupun teman-teman merasa saya punya data ini, jadi saya punya data pegawai yang ada di seluruh perusahaan gitu. Saya bisa memata-matai kalian semua gitu. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya data ownership tuh teman-teman harus bisa menggunakan data itu sebaik mungkin, hasilnya juga bagus gitu ya. Terus tanggung jawab juga kepada datanya. Jika datanya kurang, jika datanya salah, ya teman-teman harus tahu sebabnya gitu. Nggak bisa lempar tangan kepada orang lain. Next. Nah, best practice-nya itu gimana sih? Ya saya cuma ngerangkum dari sebelumnya tadi ya. Next. Yang pertama itu belajar programming skill ya. Ya saya ngasih gambar Python biar teman-teman semua ikut Python gitu ya. Biar saya temennya banyak ya. Temennya banyak ya. Python belajar, terus cloud jangan lupa belajar juga ya. Dari sekarang bahkan kalau bisa waktu teman-teman kuliah ini belajar dikit-dikit. Yang berikutnya adalah, nah sebenarnya CSV, Microsoft Excel, terus Word itu tuh sebenarnya jadi sumber data gitu loh. Jadi teman-teman jangan meremehkan orang-orang yang jago Microsoft Excel. Susah loh, belajar Microsoft Excel tuh susah. Saya pernah belajar tuh bikin pivot table-nya susah banget. Tombolnya ini di mana gitu kan susah banget. Terus saya nanya orang-orang yang bagian manajemen yang biasanya
tiap hari megang ini tuh mereka jago banget gitu, cepet gitu, gitu. Ya udahlah, saya pokoknya yang saya tahu pokoknya datanya saya ambil gitu aja ya. Saya izin kepada kalian semua, saya ambil datanya, saya melakukan analisa menggunakan SQL gitu. Karena saya nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya itu ilmu yang perlu dipelajari gitu loh. Jadi Microsoft Excel tuh ya teman-teman harus bisa gitu. Karena ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, namanya juga orang-orang yang ada orang-orang operation biasanya, orang-orang yang ada di lapangan itu kalau disuruh megang web juga banyak kendalanya. Yang paling besar itu adalah internet. Belum tentu ada internet kan, makanya pakai Microsoft Excel buat melakukan profiling data di awal-awal gitu kan. Tapi kan juga belajar itu juga perlu waktu gitu kan. Akhirnya ya udah teman-teman yang akhirnya berusaha untuk mengejar ke sana gitu, belajar gitu ya. CSV, Microsoft Excel, Word, ya itu belajar aja gitu, nggak ada salahnya. Next, yang berikutnya SQL. Ini harus, data warehouse tuh harus belajar SQL. Kalau teman-teman di kuliahan mungkin sampai disuruh dosennya, ini tolong ditampilkan penyewa villa dengan umur segini, penghasilan segini, anak segini, ya anak jumlah anak segini, terus di ini ya, di apa namanya, ditampilkan di agregat gitu ya, diagregasi gitu. Wah ribet lah pokoknya, ininya ribet, instruksi soalnya itu susah gitu ya. Kalau di industri nggak usah ribet-ribet, tinggal select bintang terus semuanya gitu ya. Saya sesuai kebutuhan aja gitu loh. Kalau misal teman-teman ngomongin GMV gitu ya, kita nyari revenue dari perusahaan gitu, ya udah select aja, di sum semuanya totalnya gitu, nggak usah ribet-ribet yang sampai harus extract man, kemudian nested query gitu, nggak harus gitu loh. Karena tujuan kita analisis itu kan cepat, akurat, terus terpercaya kan gitu loh. Udah gitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu. Tapi ada kalanya itu ribet gitu ya. Ada kalanya teman-teman harus query-nya nested, kemudian nestednya bahkan sampai 3 gitu, terus pakai CTE gitu kan, with, select, apa, from apa gitu kan, lama juga gitu, tapi teman-teman harus belajar gitu loh. Jadi SQL ini harus, kalau di data warehouse harus ya. Next, harus bisa ya, nggak harus jago, harus bisa. Nggak asal jago, saya nggak jago SQL gitu kan. Makanya kalau ada query berat, heavy query itu saya kasihkan ke data analis. Ini maksudnya apa ya query-nya gitu, dia jelasin kan, saya dengerin, oh iya gitu, terima kasih gitu. Maksudnya kan bukan kerjaan saya, maksudnya ya udah nanti kita bahas bareng gitu kan. Next, takeaway-nya ya dikit aja ya. Yang pertama, first prepare good data environment. Jadi ya mulai dari teman-teman udah punya start yang bagus gitu. Teman-teman udah ngambil sistem basis data, bikin database yang relasinya benar-benar sudah normal, sudah bagus, itu sudah sebuah good environment gitu. Maksudnya teman-teman tinggal kembangin lagi ke apa itu data warehouse gitu. Jadi ini harus ditekankan dulu yang pertama. Yang kedua itu mulai dari data warehouse yang simple-simple. Jadi misal teman-teman, memang teman-teman nggak akan ditugaskan oleh kuliah itu silahkan bikin data warehouse gitu, enggak. Tapi silahkan teman-teman mencoba sendiri. Jadi sudah install XAMPP tadi kan, udah ada lokalnya, terus datanya dari database 1 dipindah ke database 2. Tapi hanya kolom ID sama transaksi. Kemudian kalau teman-teman mau melakukan analisis di database yang kedua gitu, itu memang nggak akan berarti di perkuliahan teman-teman, maksudnya nggak akan mempengaruhi inti dari sistem basis data itu. Tapi teman-teman akan belajar dua hal tadi, online transactional processing sama online analytical processing. Itu yang sebenarnya data warehouse itu yang perlu di apa istilahnya, perlu diperhatikan baik-baik gitu. Yang ketiga, nah jadi kalau udah bikin datanya ya diimprove terus gitu, jangan berhenti. Tadi skema apa extract, transform, load dari Warung Pintar itu udah ganti berapa kali gitu, karena kita memang nyari infrastruktur yang cocok gitu. Makanya nggak akan jangan berhenti di situ doang gitu. Jangan berhenti kalau datanya, oh ini data analis saya sudah cukup senang ya, sudah cukup bahagia, query-nya bagus gitu, cepat gitu, belum tentu gitu. Bisa jadi murah dan maksudnya cepat dan bagus itu bisa jadi cost-nya mahal gitu kan. Nah itu kita harus memikirkan itu juga gitu.
Next. Nah ini mulai belajar pakai cloud. Jadi teman-teman harus segera pindah ya, maksudnya bukan pindah sih, yang masih pakai SAPP ya dimohon dengan sangat, bukan sangat ya, dimohon dengan kesadarannya gitu, belajar dikit-dikit tentang cloud gitu ya. Ada yang murah, ada yang sebulan tuh 12.000 atau berapa gitu ya. Tapi itu ya kita punya gitu ya, Indonesia punya gitu kan, coba aja. Nah yang terakhir saya dapat titipan. Nah, kita lagi buka data analisis ya, kalau mau join ya silahkan. Yang lain yang nggak mau jadi tim data, kita buka yang lain juga gitu ya. Data engineer mohon maaf ya, saya nggak, tim saya lagi nggak buka gitu ya. Saya sudah cukup senang dengan tim saya sekarang gitu, sudah imbang gitu, datanya udah merasa bagus gitu ya. Iya, saya tinggal ya gini ngisi-ngisi acara gini aja gitu kan. Enggak juga ya, mohon maaf. Ada orang warung pintar jangan di sini, nggak ada kan? Udah sih, mungkin itu aja, Mas. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian. Selamat pagi. Oke, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. 1, 2, 3. Ya, halo selamat pagi, nama saya Randy. Saya ada 2 pertanyaan, ada 3 sih sebenarnya. Pertanyaan yang pertama, belakangan ini saya pernah dengar istilah bisnis intelijen. Nah, apakah bisnis intelijen ini ngomongin hal sama-sama data warehouse atau enggak? Jadi apa bedanya gitu ya, data warehouse sama bisnis intelijen? Terus pertanyaan nomor 2A. Ya, ada 3 kan? Ya, ini 2. Ini 2. Pertanyaan yang 2A ini terkait data warehouse arsitektur tadi. Nah, itu ketika kita membuat arsitektur itu, apakah kita memikirkan dulu kebutuhannya nanti kita mau nampilin apa sih? Atau dari data yang ada ya udah kita bikin aja dulu gitu. Jadi pendekatannya apakah dari data ya udah dibikin dulu, atau ada requirement nih, misalkan dari manajemen kita mau nampilin data apa, baru arsitekturnya dibuat gitu. Terus pertanyaan nomor 2B, data warehouse ini kan dia nggak nyimpen data production secara langsung ya. Nah, kalau di Warung Pintar sendiri ini berapa lama sekali sih data production itu ditarik ke data warehouse? Dan itu aja. Terima kasih. 2B berikutnya. Ya, 2B. Jadi total ada 2 pertanyaan. Saya jawab dulu yang pertama tentang BI ya. BI apa hubungan dengan ini? Jujur saya belum terlalu paham tentang role BI itu seperti apa. Dulu pernah ada orang BI di Warung Pintar, dan kerjanya itu memang mirip dengan data analis. Memang dia tujuannya untuk reporting, bukan reporting maksudnya end usernya itu adalah manajemen, dan tujuannya memang untuk reporting. Tapi BI itu juga dia berusaha untuk tahu gimana sih data itu didapat, maksudnya gimana data itu dikumpulkan dari production sampai di data warehouse itu dia tahu gitu. Kalau biasanya data analis itu tahunya biasanya langsung jadi. Jadi data analis, data scientist itu biasanya tahunya langsung jadi, karena mereka akan nanti langsung memakai kan. Kalau data analis ya tadi harus nge-query beribu-ribu row, kalau data scientist harus membuat model. Makanya mereka biasanya langsung. Kalau BI, saya nggak bisa ngomong banyak, tapi sepengetahuan saya di Warung Pintar itu BI-nya itu juga mengurusi tentang data warehouse ini juga. Jadi dia akan dia akan tahu misal dari bisnis unit, dari perpajakan gitu ya, dari data perpajakan. Dia tahu data mana aja yang perlu diambil, mana yang perlu di-report gitu, dan nanti dia juga tahu kalau ada data ini error, dia tahu dia harus ngapain gitu. Jadi saya sih untuk sekarang saya bisa bilang BI itu yang mirip dengan data analis gitu ya. Tapi dia emang spesialis di data warehouse gitu sih. Mungkin semoga menjawab Mas ya. Yang kedua, 2A ya, 2A. Tadi kebutuhan requirement-nya itu butuh data warehouse dulu atau requirement dulu gitu ya. Kalau saya pribadi, saya butuh datanya dulu. Semua data yang ada di production itu kumpulin aja dulu semuanya.
nanti nggak kepake, ya udah itu data warehouse teman-teman gitu. Jadi ketika nanti ada requirement dari data analis model apapun, teman-teman udah siap gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang yang pertama itu siapkan dulu environment datanya yang bagus. Karena kalau kita melakukan jangan berpikiran kalau data engineer itu tugasnya cuma melakukan ETL terus, enggak. Kita harus bikin sebuah platform yang bagus agar data analis ini bisa mandiri. Jadi ketika data analis ini ada requirement, ya udah dia langsung ngambil sendiri aja gitu, tanpa dia harus meminta ke kita. Jadi kita siapkan dulu semuanya, dia udah melakukan requirement, ya udah apapun itu. Kalau kurang baru kita tambahkan. Karena saya di awal pernah gitu, datanya belum ada, jadi data analis itu minta terus gitu. Jadi saya kayak konsultan. Jadi saya kayak konsultan di dalam tim data. Ketika ada data yang kurang, mereka minta. Malamnya minta mereka lagi. Terus besoknya minta lagi gitu. Ya saya nggak akan kerja yang lain dong. Saya cuma penyedia data terus gitu ya. Ya udah akhirnya saya siapkan aja semuanya dulu. Silakan udah nih lakukan analisis di sini gitu. Kalau kurang minta gitu. Nah, dan di situ nanti akan ketahuan, oh ternyata data ini tuh belum siap loh dikonsum gitu. Kenapa? Perlu ditransformasi gitu. Yang berikutnya tadi yang 2B tentang oh ya, di Warung Bintang data produksinya ditarik ke data warehouse itu seberapa sering? Setiap hari. Setiap hari mulainya dari jam 1 pagi. Jam 1 pagi selesainya biasanya kita paling malam tuh jam 6 sore lah. Itu paling akhir data yang diambil. Karena kan kita warung ya, kita ngurusin warung ya. Terus kita ngirim barang gitu ya. Yang dikirim tuh barangnya biasanya pagi hari gitu. Makanya data-data production di pagi hari itu kita cepet-cepet tangkap sebelum transaksinya jalan. Jadi kita data warehouse itu intinya gini, data warehouse itu kan ada dua teknik. Ada yang streaming, ada yang batching. Yang batching itu kita mesti tahu data itu akan tersedia H+1. Kalau streaming, data itu akan tersedia kapanpun itu. Jadi teman-teman ketika menggunakan data warehouse itu ya teman-teman perlu kebutuhannya aja sih gitu. Kalau memang jam 1 pagi itu ditarik karena alasan sebelum transaksinya dimulai, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman ingin tahu setiap detik, setiap saat data itu masuknya dari mana, ya pakai streaming. Jadi setiap hari ditarik terus, besoknya gitu terus. Gitu sih mas. Jawab ya? Ya sip. Lagi? Ada lagi? Ini udah 3 nih kayak pertanyaannya. Oh iya, 2. Siapa? Nama saya Oswar. Saya mau nanya NR 70202 mau nanya kalau misalkan itu kan data analis, terus data engineer sama machine learning expert sama data scientist. Kan kalau misalkan saya tahu doang, machine learning itu dia makainya CSV gitu. Nah, ada nggak sih data engineer buat ngebagi-bagi datanya? Kayak misalkan mungkin beda tipenya gitu kan. Dan untuk data analis juga dia butuhnya apa gitu. Terus machine learning dia butuhnya apa, data scientist juga butuhnya apa. Dan untuk data engineer sendiri dia ngebuat Instagram kayak gitu nggak sih kalau untuk ininya, untuk data-datanya kayak gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaan 2 ya tadi. Iya, 2. Jadi yang pertama itu membagi-bagi datanya itu seperti apa, dan itu pasti dibagi sih, pasti dibagi ya. Kalau di tim saya itu data analis ya udah pakai tabel aja gitu. Jadi SQL gitu kan, ada di Google gitu. Kalau machine learning engineer di Warung Bintang itu biasanya memang CSV, terus dia minta JSON biasanya. Jadi kebutuhan data itu beda-beda memang gitu, dan itu semua itu sebenarnya ya bisa dilakukan. Maksudnya tinggal tadi kalau kita istilah ETL itu kan extract transform load gitu. Biasanya kita pakainya ELT. Jadi di load dulu baru ditransform. Itu biasanya kita mulai dari datanya kita load dulu ke Python, dan baru ditransform di Python, dirubah ke JSON. Biasanya seperti itu.
Jadi data engineer ini kayak ya kita tahu semuanya gitu, kita tahu semua data yang mengalir ini kemana saja, dan kita tahu kebutuhan data teman-teman yang ada di warung pintar itu seperti apa gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau teman-teman mau bikin perusahaan, yang di hire dulu itu data engineer, biar teman-teman bisa memetakan data ini dipakai oleh siapa. Kemudian masalah data privasi, data privilege itu yang masih PR sampai sejauh ini ya, itu perlu dibicarakan juga, perlu dipastikan juga gitu ya. Jadi pasti dibagi-bagi sih. Kalau bentuk file yang model apa itu tergantung requestnya aja sih mas. Gitu ya. Yang kedua tadi tentang ya apa tadi ya mas? Oh histogram gitu ya. Tergantung juga mas. Karena kalau saya harus bikin report gini, saya pernah bikin report tentang seberapa sering query teman-teman data analis itu error. Ya akhirnya saya mau nggak mau harus bikin query. Misalnya saya harus bikin laporan reporting tentang itu kan. Jadi saya harus bikin suatu dashboard gitu. Jadi ya data engineer-nya akhirnya jadi full stack data gitu. Nggak juga. Itu cuma kebutuhan khusus sih. Sebenarnya nggak juga. Aman. Nggak harus jago SQL-nya. Aman. Terakhir. Tadi saya bilang saya saya sering lihat kalau di engineer itu biasanya butuh pengalaman minimal 1 atau 2 tahun. Nah kemudian bisa nggak sih kalau mau di data engineer itu berangkat dari software engineer, terus yang kedua apakah sistem learning itu harus dipelajari oleh orang engineer? Kalau iya, berarti bisa berangkat juga dari data scientist atau data analis. Jadi mana yang lebih mungkin dari software engineer atau dari data analis atau data scientist? Oh start karirnya. Terima kasih mas pertanyaannya. Ya saya buka aja sih. Teman-teman bisa nebak nggak saya angkatan berapa? Bisa. Oh 90. Saya angkatan 2014. Saya jadi data engineer itu istilahnya ya bisa dibilang fresh grade lah ya. Tapi ya sebelum itu 2 tahun terakhir kuliah saya itu saya fokus ke data. Jadi saya nggak punya profesional data karir, tapi saya punya pengalaman di bidang data 2 tahun sebelum saya lulus. Jadi itu bisa dibawa sih kalau teman-teman mau start dari sekarang, bisa dibawa walaupun itu tidak terlihat profesional. Tapi itu bisa tetap teman-teman banggakan ya. Terus startnya dari mana? Dari software engineer bisa. Jadi data engineer. Saya punya teman yang dari software ke data engineer bisa. Tapi ya tadi biasakan aja yang biasanya ngomongin normalisasi tabel ya, kita akan belajar denormalize tabel gitu ya. Akan lebih mudah gitu kan. Tapi tiap hari akan ngomongin data gitu. Yang tadi mungkin berangkatnya sih enaknya dari software ya ke data. Karena sejauh saya karir profesional saya ini, saya nggak pernah nemu teman saya yang dari data scientist ke data engineer. Karena data scientist ini udah enak gitu, udah enak, gitu kan. Terus dia ke data engineer, jarang. Kalau teman saya dari data engineer jadi data scientist banyak. Kenapa? Karena tadi kita tuh udah tahu semua datanya, kita udah tahu mau bikin apa. Ya udah, saya mau melamar jadi data scientist. Udah tahu datanya, oh jago pak saya, udah tahu semuanya gitu. Sampai data bapak pun ada di saya. Gitu. Jadi kalau berangkatnya dari machine learning kemudian ke data engineer itu agak, menurut saya agak ini sih berkebalikan sih, karena kita di machine learning tujuannya biar tahu semua datanya udah bersih, kemudian ke data engineer nanti kita akan berkecimpung dengan data-data yang lainnya juga. Karena saya pribadi, dan tadi pertanyaannya apakah harus belajar machine learning? Iya,
Saya dulu NLP orangnya. Saya dulu belajar teks, terus saya ke data engineer, ya nggak masalah gitu. Maksudnya ilmu itu akan tetap saya bawa dan saya terus kembangkan mungkin. Karena kalau mau ngomongin machine learning itu orangnya harus spesifik biasanya mas. Bener nggak mas ini? Karena ngomongin teks, image, suara itu orangnya harus spesifik karena ilmunya beda, maksudnya pendekatannya beda-beda gitu. Saya kalau disuruh belajar image itu susahnya minta ampun, nggak bisa mas. Jadi saya belajar teks saja gitu kan. Dan kalau ngomongin data engineer, ya dia harus tahu semuanya gitu. Tapi luarnya doang ya, nggak harus tahu sampai dalamnya gitu. Makanya data engineer itu kayak menurut saya pribadi pusatnya semua kebutuhan datanya. Kemudian mas mau jadi apa gitu? Jadi data scientist boleh, jadi data analis boleh, machine learning boleh, software juga boleh. Kalau misal ternyata data, oh saya udah bosan data, software boleh, CTO juga boleh, gitu kan? Boleh. Apa jadi data engineer aja udah gitu kan? Menjawab enggak mas? Menjawab ya, ya gitu. Udah ada 3 ya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Kalau kurangnya ya nanti ngobrol sama saya ya. Saya jam 6 balik ke Jakarta. Nggak usah perlu kalian tahu. Gitu aja. Terima kasih, sekian, selamat pagi.